Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mari kita hapus semuanya dengan menekan A untuk seleksi seluruhnya dan X untuk delete. Kemudian saya akan ambil sudut pandang bagian depan dengan menekan minus Y pada navigasi ini. Berikutnya, mari kita masukkan tulang atau bone melalui add, armature, dan single bone. Single bone ini terdiri dari 3 bagian, yaitu head atau kepala, body atau badan, dan tail atau ekor. Untuk menambahkan bone yang baru dan masih menjadi satu file dengan bone yang sudah ada, maka kita bisa masuk ke edit mode, lalu kita extrude dari ekornya. Tekan E untuk extrude, lalu diarahkan sesuai dengan keinginan kita dengan cara menggerakkan kursor. Berikutnya mari kita lihat nama dari ketiga tulang atau bone masing-masing yang sudah disediakan oleh Blender. Caranya kita seleksi gambar orang ini, pilih view per display, lalu klik names. Di dalam armature atau bone ini, prinsip yang berlaku adalah parenting, yaitu parent sebagai induk yang diikuti oleh child, atau bisa dengan kata lain child atau anak akan mengikuti parents. Sebaliknya parents tidak akan mengikuti child. Ini sebagaimana anak akan selalu mengikuti induk dan induk tidak mengikuti gerakan anak. Dalam penampilan tersebut, bone adalah parents dan bone 001 adalah child. Sedangkan bone 001 adalah parents bagi bone 002 yang menjadi child. Dengan kata lain, bone yang paling bawah ini akan diikuti gerakannya oleh bone 001 dan bone 002 akan mengikuti gerakan bone 001. Sekarang mari kita lihat pergerakan dari konsep parenting ini di dalam animasinya. Untuk itu mari kita masuk ke pose mode. Di sini terlihat bahwa ketika bone digerakkan, maka bone 001 mengikutinya. Sedangkan ketika kita menggerakkan bone 001, maka bone 002 mengikutinya. Nah, sedangkan bone yang paling bawah tidak. Dan ketika bone 002 digerakkan, bone 001 dan bone yang paling bawah tidak mengikutinya. Nah, sekarang mari kita animasi dengan menggunakan keyframe untuk bone-bone berikut ini. Pertama kita masuk ke pose mode. Langkah awal kita seleksi seluruh tulang atau bone tersebut dengan tekan A. Lalu kemudian tekan I untuk insert keyframe. Di sini saya memilih location and rotation. Terlihat bahwa seluruh bone sudah memiliki keyframe. Ini adalah pose awal untuk pose-pose yang berikutnya. Sebelum memasukkan gerakan yang lainnya, kita aktifkan terlebih dahulu auto keying sehingga nanti akan muncul keyframe secara otomatis dan kita tidak perlu lagi tekan I untuk insert keyframe. Pada frame ke-10, saya gerakkan bone yang paling bawah. Pada frame ke-23, bone 001 saya gerakkan. Dan pada frame ke-30, bone 002 saya gerakkan. Dan ini adalah hasilnya. Nah, animasi satu persatu di sini diistilahkan dengan forward kinematics atau yang disingkat dengan FK, yaitu menggerakkan tulang yang saling terkoneksi dari tulang parents hingga tulang child. Selanjutnya, untuk memperjelas pembahasan tentang rigging yang menggunakan armature dan bone atau tulang ini, maka kita aktifkan terlebih dahulu di dalam add-on yaitu rigging rigify. Dengan demikian, saat kita masuk ke add lalu pilih armature, kita mendapatkan tambahan bentuk lain dari bone, seperti bone untuk tubuh manusia, untuk binatang yang beragam, dan di sini saya akan memilih untuk manusia tetapi yang bersifat basic. Berikutnya, untuk lokasi dan ukuran armature ini akan saya perbesar di dalam edit mode agar supaya saat dikembalikan ke object mode nanti ukurannya tidak kembali mengecil seperti ukuran awalnya, karena nanti akan digunakan kembali untuk pergerakan model. Di sini untuk tulang-tulang yang tidak dibutuhkan di dalam pembahasan akan saya hilangkan dengan cara seleksi bone yang akan dihilangkan, lalu tekan X dan pilih bone untuk menghilangkannya.
Sekarang mari kita bikin modelnya dari tulang yang ada ini. Caranya adalah kita masuk ke add-on lewat edit dan preference ini, lalu kita pilih object skinify rig. Cara untuk menjadikan tulang ini menjadi model, kita masuk ke pose mode. Kita seleksi seluruh tulang yang ada dengan tekan A. Kemudian kita tekan N untuk memunculkan tabel keterangan di sebelah kanan ini. Di sini kita pilih create, kemudian kita tekan add shape. Nah, inilah bentuk modelnya sekarang. Dan sekarang tekan N untuk menutup kembali tampilan ini. Berikutnya saya akan menambahkan tampilan layar yang baru untuk melihat hasil jadinya nanti. Jangan lupa menonaktifkan show overlays untuk melihat hasilnya nanti. Di sini terdapat dua file. Satu adalah armature untuk tulang dan yang satu lagi untuk model. Untuk tulang, mari kita lihat nama-namanya. Dari sini kita pilih names untuk memunculkan nama dan tekan in front agar supaya tulang walaupun berada di dalam model tetap terlihat. Untuk menggerakkan model sesuai dengan gerakan tulang, maka di dalam object mode ini model kita seleksi terlebih dahulu karena sebagai child nantinya. Kemudian tekan shift karena kita akan menyeleksi lebih dari satu file. Dan selanjutnya kita seleksi tulang yang nanti menjadi parents. Child selalu diseleksi terlebih dahulu dan parents diseleksi paling akhir. Berikutnya tekan Ctrl P untuk parenting. Di sini kita pilih with automatic weight. Untuk melihat hasilnya, kita seleksi tulang, kemudian masuk ke pose mode. Sekarang kita seleksi salah satu tulang dan kita gerakkan dengan tekan R atau rotasi. Ternyata tidak bisa disebabkan karena rest position masih aktif. Untuk menonaktifkannya, kita pilih pose position di sini, otomatis rest position nonaktif. Dan akhirnya pergerakan tulang ini bisa berfungsi kembali. Inilah yang disebut dengan rigging. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum kita masuk kepada IK atau Inverse Kinematics. Langkah yang pertama adalah kita menambahkan tulang sebagai controller atau pengendali. Saya mengawali dengan membuat tulang pengendali tumit di kaki bawah. Caranya adalah kita masuk terlebih dahulu ke Edit Mode. Kemudian dari tulang kering sebelah kiri ini atau Shin L left, dari ekornya ini kita extrude dengan menekan E, lalu tekan Y untuk mengarahkannya ke belakang. Tulang pengendali ini tidak boleh terkoneksi dengan tulang sebelumnya. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan parenting. Caranya adalah kita seleksi tulang pengendali, lalu tekan ALTP, dan kita pilih Clear Parents. Untuk memperjelas, kita beri nama untuk tulang ini sendiri yaitu sebagai Shin Controller L. Lalu tulang pengendali Shin Controller R ini saya duplikasi dengan tekan Shift D dan tekan X untuk mengarahkannya ke samping karena nanti akan digunakan sebagai tulang pengendali untuk tumit kaki kanan. Seperti biasa akan diganti namanya dan begitulah yang akan saya lakukan untuk membuat tulang pengendali, yaitu tulang tersebut tidak boleh terkoneksi, kemudian kita arahkan searah dengan tulang yang menjadi sasarannya agar mudah untuk pengendaliannya nanti. Jadi, tulang pengendali yang dibuat adalah untuk menggerakkan tumit kanan dan tumit kiri, untuk menggerakkan pergelangan tangan kanan dan tangan kiri, serta tulang yang akan mengendalikan arah lokasi untuk lutut kiri dan lutut kanan, serta siku kiri dan siku kanan. Terakhir, saya akan menambahkan tulang untuk pengendali semuanya dengan nama Central Controller. Sekarang mari kita aktifkan IK atau Inverse Kinematics. Di sini saya mulai dari kaki kiri. Pertama kita masuk ke Pose Mode. Kita seleksi tulang pengendali yang bernama Shin Controller L. Tekan Shift dan kita seleksi tulang Shin L. Setelah keduanya terseleksi, tekan Shift E dan kita pilih to activate bone.
Keterangan tentang IK ada di sini. Nah, sekarang setelah kita menyeleksi tulang pengendali Shin Controller L dan kita gerakkan, maka gerakannya mempengaruhi tulang-tulang yang lainnya secara otomatis. Tetapi kita hanya ingin agar pengaruhnya hanya pada 2 tulang saja dari tulang yang terkoneksi di dalam kaki, yaitu shin atau tulang kering dan thigh atau paha. Untuk itu, caranya adalah kita seleksi tulang shin L, kemudian masuk ke tabel keterangannya. Di dalam chain length, kita tulis angka 2 yang artinya adalah hanya 2 tulang saja yang nanti dipengaruhi pergerakannya secara IK atau inverse kinematik. Berikutnya, agar pergerakan lutut sesuai dengan arah yang diinginkan sehingga tidak belok seperti kaki yang sedang patah, maka sekarang kita aktifkan tulang pengendali untuk lutut yang tadi kita namakan lutut controller L. Caranya adalah kita seleksi dulu tulang shin L, kemudian di dalam tabel keterangan IK ini pole target kita pilih metarik, dan bone yang kita pilih adalah lutut controller L. Karena arahnya belum lurus dengan tulang lutut controller L ini, maka di dalam pole angle ini kita ganti putaran derajatnya sampai mengarah tepat ke arah tulang pengendali lutut controller L. Nah, fungsinya adalah saat kaki diangkat nanti, maka fungsi tulang lutut controller L ini adalah untuk mengendalikan arah dari lutut kaki kiri dari model tersebut. Sekarang ada satu lagi yang menurut saya efektif untuk pergerakan jari-jari kaki bawah atau tulang foot L. Kita koneksikan tulang foot L ini ke tulang shin controller L dengan cara kita masuk ke edit mode terlebih dahulu. Kita seleksi tulang foot L yang nanti menjadi child, dan kemudian sambil menekan shift, kita seleksi tulang shin controller L. Lalu tekan Ctrl P dan kita pilih keep offset agar posisinya tidak berubah. Dan inilah hasilnya. Namun ada masalah ketika tulang shin control L ini saya tarik ke bawah. Tulang foot L akan mengikuti sehingga terlepas dari tulang kering atau shin L. Nah, agar supaya tetap menempel di tulang shin L, maka setelah kita seleksi tulang foot L ini, kita masuk ke Add Bone Constraint. Lalu kita pilih Copy Location. Untuk target kita pilih Metarik. Untuk bone kita pilih shin L. Namun posisi tulang foot L justru naik ke atas dan menempel pada head dari tulang shin L. Kita bisa kembalikan posisinya ke bawah dengan cara head dan tail di dalam copy location ini kita naikkan nilainya menjadi 1. Akhirnya tulang foot L kembali ke posisi semula dan tidak bergeser ke bawah walaupun tulang pengendali shin controller L ditarik jauh ke bawah. Nah, inilah beberapa langkah yang kita lakukan untuk mengaktifkan IK atau inverse kinematik untuk animasi di dalam Blender. Langkah-langkah yang sama ini juga bisa kita lakukan untuk kaki sebelah kanan, tangan kiri, dan juga tangan kanan.